Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Oke, habis tadi pelajarannya siapa dek? Pelajarannya Bu Isma PPS. Oh, hari ini kamu kelihatannya sangat ada sesuatu yang ingin dibicarakan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konseling individu, yaitu di mana kamu akan menceritakan suatu hal kepada ibu, entah itu masalah ataupun curhat. Nanti kita bahas di sini. Nah, adapun sebelum kita masuk ke inti, nanti ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi konseling ini bersifat rahasia dan tidak akan bocor kemana-mana. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi adik di sini datang tidak karena terpaksa. Iya kan? Benar? Tidak dipaksa? Tidak. Oke. Yang ketiga ada asas kenormatifan, di mana konseling ini tidak melanggar aturan atau mematuhi aturan yang ada. Nah, mungkin nanti kita akan melakukan konseling kurang lebih 30 menit atau bisa kurang bisa lebih. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke konseling, ada surat pernyataan yang harus ditandatangani karena adik tidak terpaksa. Jadi mohon untuk ditandatangani terlebih dahulu. Diisi sini. Nanti Bu aja. Iya. Oke, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, jadi adik datang ke sini ada masalah apa yang ingin dibicarakan sama ibu? Jadi begini Bu, kedatangan saya di sini saya ingin mendapatkan konseling atau bimbingan dari Ibu. Saya ingin menceritakan kalau akhir-akhir ini tuh saya sedang ada masalah dengan pertemanan saya, atau istilahnya kayak berteman sama teman saya tapi bukan secara fisik tapi secara mungkin hati dan batin gitu Bu. Oke, sebelumnya apakah ada faktor yang mempengaruhi? Mungkin ada faktornya, itu mungkin karena pribadi saya itu kan pribadi yang ceria. Saya tuh suka banget kayak bergaul sama orang lain. Nah, jadi itu faktornya itu gara-gara saya dan teman saya itu ingin mengikuti organisasi yang sama. Tapi ketika wawancara dan yang dipanggil itu saya, dan satu teman saya ini tuh nggak dipanggil, dan itu mungkin mengakibatkan mungkin ada iri hati atau bagaimana, tapi berakhir kita diem-dieman Bu. Sebelumnya apakah ada sesuatu yang dibicarakan? Tidak Bu, sesuatunya tuh ya seperti normal biasa, tapi setelah kayak dia merasa kalau dia tidak terpilih dan saya yang dipanggil, saya merasanya dia kayak menjauhi saya atau mendiami saya gitu Bu. Nah, hal tersebut di sekolahan atau misalkan di luar sekolah itu ada kontak kamu nggak, misalkan WA atau apakah biasanya sering ya nanyain apapun itu, kayak kalau misalkan lagi sama temannya kan seperti itu. Nah, kalau misalkan di online-nya juga apakah diam-diam? Diam Bu, awalnya tuh mungkin masih chatan sedikit kayak membahas hal-hal random gitu, kita cerita satu sama lain, tapi bener-bener akhir-akhir ini tuh nggak ada kontak juga di WA sama sekali. Tapi kalau misalkan papasan langsung, Pas-pasan langsung ya kita kayak diem-dieman gitu Bu, kita kayak orang canggung gitu, jadi kayak nggak saling sapa. itu apakah satu kelas atau Satu kelas Bu. satu kelas? Nah, berarti kalau misalkan ini kan di sekolah ya, misalkan ada pembelajaran terus nanti istirahat atau apa gitu, dia lebih cenderung ke siapa? Ke teman-teman lainnya. Jadi tuh saya itu temenan nggak cuma berdua kan, itu tuh banyak teman-teman saya, ada kayak orang sekitaran orang 8. Nah jadi tuh semenjak saya kayak ikut andil ke organisasi gitu, dijadiin panitia atau apa tuh,
mereka mulai menghindar dari saya. Jadi kayak saya mulai jadi disendirikan gitu loh Bu. Mereka kayak mulai membuat grup sendiri tanpa saya. Jadi saya bingung harus gimana. Kok kamu bisa tahu kalau misalkan di belakang dia mungkin dia ada grup tersendiri selain pas gak ada kamu gitu gimana? Karena pas itu ada teman aku satu yang bilang, teman saya satu yang bilang kalau mereka tuh emang dari sebelumnya tuh udah ada grup, tapi tuh nggak tanpa saya gitu Bu. Jadinya pas saya tahu saya juga sedikit kaget, cuma kayak oh ternyata emang sama-sama sikapnya mereka yang lain-lain itu ngejauhin saya gitu. Tapi itu hanya satu seseorang atau ada beberapa teman yang lain terus dia ngompor-ngomporin atau dia sendiri yang pure agak gak enak sama kamu? Banyak, jadi satu tapi itu berfaktor gitu loh Bu. Jadi ngompor terus diajak dan akhirnya ya sekelompokan itu. Tapi untuk teman-teman lain di kelas tuh enggak, alhamdulillahnya. Jadi cuma satu kelompokan gitu, satu circle. Gitu. Nah, kalau misalkan di luar hal itu ya, kalau kepanitiaan itu yang kayak kamu ikut ekstra atau apapun, itu kira-kira ada nggak faktor yang lain? Kenapa kok dia bisa seperti itu sama kamu? Ada sih Bu, karena saya tuh kalau tipe anak yang di kelas itu kan aktif. Saya sering menanya dan jawab guru. Saya sering maju mengerjakan soal dan saya mungkin sering mendapatkan nilai yang di atas rata-rata. Dan entah kenapa mereka tuh bukan senang, bukan support saya sebagai kayak teman saya, tapi mereka melakukan hal sebaliknya. Mereka kayak mulai menjudge saya karena saya terlalu ingin dicap caper gitu loh Bu. Jadi kayak apa cari perhatian banget sama guru atau gimana. Padahal sebenarnya ya, menurut saya aktif seperti itu karena memang pribadi saya seperti itu. Jadinya mungkin itu salah satu faktornya sih Bu. Terus contoh hal yang dia lakukan ketika kamu di kelas aktif atau apa gitu seperti apa? Apakah itu langsung di depan kamu atau di belakang? Langsung di depan saya Bu, bener-bener kayak apa mencibir gitu loh Bu. Kayak misal saya habis baju kayak teman-teman lainnya kasih apresiasi dan mereka tuh kan satu kelompokan ya Bu. Jadi mereka tuh kayak cuma diem kayak melirik gitu. Jadi walaupun yang lainnya udah kasih apresiasi tuh yang mereka lakuin tuh cuma kayak melihat dan diem. Jadi itu kan kelihatan banget tuh. Iya. Nah, terus setelah itu kalau misalkan kan dia udah diam nih, kan kamu kayak nggak, pasti kan kamu merasa aku kan nggak ngapa-ngapain ke kamu, kok kamu seperti itu lah. Itu apa yang kamu lakukan? Sebenarnya saya juga masih bingung kan Bu. Saya tuh sebenarnya menerima, saya juga kayak sadar diri mungkin memang sikap saya yang seperti ini tuh tidak cocok sama mereka. Mungkin kan mereka kayak takut gitu loh, takut akan kalau saya terlalu aktif atau ambisius gitu nanti mereka malah tambah gak bisa kelihatan di depan guru-guru. Dan mungkin saya juga menyadari kesalahan, cuman saya juga ingin membela diri saya sendiri karena aku tuh nggak salah kalau kayak gini, karena kan memang seorang potensi diri saya dan memang saya ingin menunjukkan potensi ke guru-guru. Memang saya ingin berubah menjadi lebih baik lagi dari sisi akademik maupun organisasi. Jadi saya antara ingin memilih teman saya atau menyelamatkan diri saya sendiri dari pertemanan itu. Seperti itu. Nah itu terus teman kamu itu jadinya ikut ekstra apa? Apakah lain sama kamu atau gimana? Atau sekelompokan itu jadi satu? Sebenarnya sekelompokan itu beda-beda Bu. Cuman kan ada yang kemarin bareng sama aku, tapi itu dia itu organisasi. Nah tapi dia kan mungkin entah kenapa nggak dipilih atau apa, dia jadi kayak memisahkan diri dari saya. Ya dia masih ikut, cuman waktu ikut itu dia nggak sama saya gitu loh Bu. Dia memisahkan diri gitu. Nah ketika dia memisahkan diri, apakah di belakang kamu juga kayak gitu nggak? Iya bener banget. Dan waktu dia memisahkan diri itu kan ada saya, dan saya tuh di organisasi juga punya teman gitu. Jadi kayak dia sama sendiri, saya sama teman-teman saya. Nah kebetulan saya dapat teman-teman tuh yang mirip sama saya di organisasi. Anaknya yang benar-benar aktif dan juga sering ngomong gitu loh Bu. Jadi waktu dia ngelihat saya tuh mungkin kayak langsung dibisik-bisikin gitu loh Bu. Tapi teman-teman kamu yang kan kamu udah dapat teman baru nih, apakah dia juga mengetahui bahwa itu teman kamu kok beda ya dari dulu gitu? Mungkin perlakuannya kok beda terhadap kamu gitu? Iya, pada bertanya-tanya kayak waktu awal itu ada yang nanya, itu bukannya teman sekelasmu, kok ngeliat kamu nggak nyapa gitu loh Bu. Kayak kok cuman melirik doang, kok malah sinis. Terus aku bilang nggak apa-apa, biarin aja, aku bilang gitu. Cuman kayak untuk masalah lebih lengkapnya tuh ada yang udah tahu, ada yang belum gitu. Jadi kamu tetap menerima dengan positif ya, maksudnya nggak pernah menjelekin yang sama atau intinya kamu membalaskan negatif
nggak? Sebenarnya kalau kepikiran seperti itu saya pernah, cuman kayak saya mikir lagi kalau misal negatif dibalas negatif kan berarti saya sama aja kayak mereka. Makanya lama-kelamaan saya juga ya udah kalau saya dihindari nggak apa-apa sendirian. Cuman ya rasanya itu tetap kayak ngesesek aja di dada kayak sebelumnya teman deket terus tiba-tiba jadi kayak gini. Jadi kalau misalkan di dalam kelas ini kan dulu awalnya masih kolot banget ya, terus sekarang gimana? Sekarang sih saya nggak tahu ya Bu, mereka tuh memandang saya kayak gimana lagi. Cuma kalau misal masih ada tugas dan itu saya udah selesai tuh mereka masih so asik ke saya gitu loh Bu. Dan tujuannya itu bukan untuk ngajak berteman tapi untuk minta jawabannya. Jadi bisa dibilang mereka datang ke saya waktu ada butuhnya. Iya. Tapi respon kamu gimana? Apakah kamu mencari, maksudnya ngasih tahu misalkan nih ya ini caranya gini, atau apakah kamu langsung memberikan jawaban begitu saja? Saya pasti ajarin Bu, karena saya tipe orang bukan yang mau nanya-nanya kok jawaban. Saya bilang dengan halus kayak, aku udah tahu rumusnya nih, kamu mau tak ajarin nggak? Tapi yang membuat saya kaget tuh waktu kemarin buku saya tuh difoto Bu, jawabannya difoto dan dikirim di grup circle mereka. Jadi kayak dibuat contekan, tapi saya nggak tahu Bu, saya tahu karena dibilangin sama teman saya. Kok itu bisa? Maksudnya bisa terjadi? Apakah dia mengambil buku di meja atau gimana? Jadi dia sebangku sama saya, waktu saya lagi keluar, bukunya diambil terus difoto. Terus ketika kamu sudah tahu, apakah kamu bilang ke temanmu itu atau enggak? Tidak, saya ya udah nggak apa-apa, ya udah gitu. Iya. Terus apakah dia juga merasa, dia bilang nggak, maaf ya tadi aku foto apa gimana? Tidak Bu, dia tidak bilang. Terus tapi saya waktu itu sempat sebel kan Bu, saya tuh ngomong kayak kalau mau minta jawaban itu tanya aja nggak apa-apa, jangan terima jadi gitu. Dan di hari-hari sekarang dan kemarin tuh pada nyindir-nyindir semua gitu loh, kayak jangan TJ atau jangan terima jadi, malah kayak pada ngejelek-jelekin saya. Padahal kan saya udah bicara dengan hadis al-sunni kayak kalau mau minta jadi nggak apa-apa, tapi jangan langsung jawaban gitu loh. Nah saya juga nggak tahu salahnya di mana, tapi semenjak itu jadi bahan guyonan dan sindir-sindiran. Yang ketika kamu digituin, terus respon kamu gimana? Respon saya ya, saya biarin, saya diem, saya nggak pernah bales ejek-ejekan mereka. Mungkin saya pas sekarang saya tuh lebih bergaul ke teman-teman lain yang mungkin bisa membawa hal positif ke saya. Karena mungkin saya udah sadar kalau pertemanan seperti itu kan harus ditinggalkan, toxic friendship gitu. Tapi ya dalam satu sisi juga saya masih gak rela kalau yang dulu awalnya dari awal deket, dari awal kayak klop banget terus tiba-tiba kayak gini. Saya kan juga sedih, maksudnya dalam sisi hatinya, walaupun sebel juga tapi tetap dominannya sedih. Iya juga sih. Nah itu kalau misalkan istilahnya ya, itu kamu diajak nggak? Enggak, saya ke kantinnya pasti kalau enggak bareng teman yang lainnya atau teman-teman satu kelas tuh saya sama ya udah teman-teman random aja, mau ke kantin nggak gas gitu, enggak pernah kayak mereka kan kalau ke kantin satu gerombolan gitu kan bareng-bareng gitu. Iya, saya udah nggak pernah ikut lagi, nggak pernah diajak. Terus kalau nggak diajak ya udah saya nggak ikut. Tapi dia tetap bareng-bareng sama kamu. Tetap. Tapi kalau misalkan di luar itu saling sapa nggak? Misalkan nih kan pada jajan ya, itu ketemu kan di luar, nah itu saling sapa nggak sama kamu? Pernah Bu, kemarin itu waktu saya lagi diambil sama kakak OSIS kan, saya makan dan mereka lewat, nggak kayak orang nggak kenal Bu, sama sekali kayak orang nggak kenal. Jadi kayak saya ya Allah gitu kan, kayak Tapi kamu tetap nyapa nggak? tetap sapa, aku senyumin kayak hey gitu. Mereka bener-bener lewat yang bener-bener kayak orang nggak kenal gitu bawa makanan. Jadi kayak sedih. Terus teman kamu yang sama kamu bilang gimana dia? Temannya sama saya ya itu kayak itu kan temanmu kan, kok nggak nyapa gitu ya. Mungkin selain itu juga ada faktor itu ya, kayak kecemburuan. Iya bener. Kayak misalkan kamu ketika pembelajaran aktif, tapi dia lebih dominan ke yang aktif atau ke yang pasif kalau di kelas? Menurut saya tuh mereka, bukannya saya mau gimana ya Bu, tapi tuh mereka anak-anaknya tuh tipe yang aktif tapi di belakang guru. Mereka kalau di belakang guru nggak ada guru, mereka kayak hobi banget bicara banyak tapi gitu. Tapi kalau saat gurunya tiba mereka nggak berani. Kayak kalau misal presentasi atau mengerjakan soal, maju mengerjakan soal tuh mereka nggak berani. Tapi kalau misalnya nggak ada gurunya mereka kayak ih gimana gampang, mau apa rata jajan ya. Terus aku kayak bingung kan, gimana responnya. Kenapa kamu tadi nggak gini? Kamu pernah bilang gitu nggak? Pernah, aku pernah. Waktu awal-awal gitu? Iya kayak kenapa tadi kamu nggak maju aja, kamu kan bisa gitu. Tapi mereka tetap aja, mereka
bilangnya malu, dan ketika saya yang ngambil posisinya mereka nggak suka. Nah kalau saya nggak ngambil siapa yang mau di kelasnya juga ya. Biasanya mereka merasa nggak terima gitu. Iya Bu, makanya saya tuh bingung menanggapinya harus gimana gitu Bu. Tapi misalkan ya kalau ada guru yang tanya, misalkan ya kamu tahu ya, tapi kamu nggak menjawab, apakah ada siswa lain yang menggantikan posisimu lah ibaratnya? Sebenarnya ada Bu, tapi nggak dari segerombolan temanku ini. Pasti dari siswa lain yang mungkin punya gerombolan sendiri dan mereka aktif dan pintar gitu, pasti mereka menggantikan saya gitu Bu. Tapi bukan dari yang temen itu. Bukan. Itu sudah terjadi kisaran sudah berapa lama? Baru 1 minggu Bu. Berarti akhir-akhir ini ya? Iya, akhir-akhir. Berarti kamu ikut organisasi cuma akhir-akhir ini, Iya, terus akhir-akhir. baru dia seperti itu? Mm-mm. Nah, menurut Adik itu hal tersebut bakalan terjadi beberapa minggu ataupun hilang begitu saja, atau bahkan bisa diperkirakan nanti dia sikap dia sama kamu itu akan seperti apa? Menurut saya sih itu mungkin waktu ya, kita Iya. butuh waktu, kita butuh space masing-masing. Dan saya kemarin juga sempat kayak sedih down gitu kan, mikir saya juga komunikasi sama orang tua saya, mah gimana nih temanku kayak gini gitu. Terus mamaku bilang nggak apa-apa kak, kalau kamu sendirian nggak apa-apa, back up to you gitu kan, kayak kamu sendiri nggak apa-apa asalkan kamu emang fokus belajar, kamu cari teman lain yang mungkin bisa membawa hal positif ke kamu. Dan mungkin untuk menurut saya untuk masalah kali ini akan lama, karena kan saya organisasi juga nggak sebentar, pasti kan dengan waktunya lama. Dan mungkin saya pribadi saya yang aktif ceria gitu, kalau nggak bisa diterima sama mereka, kalau saya menyerah pasti saya yang jadi redup. Kalau saya yang menyerah, saya yang jadi down, saya yang jadi nggak bisa jadi diri saya sendiri. Makanya saya lebih memilih, mungkin saya akan menghindar, saya akan jadi diri saya sendiri di lingkungan yang menerima saya gitu loh Bu. Dan untuk waktunya menurut saya bakal lama, cuman untuk hilang atau tidaknya saya nggak tahu. Soalnya kemarin saya juga sempat pengen komunikasi, saya kayak bilang maafin ya kalau aku emang terlalu kayak gini buat kalian, maafin kalau aku terlalu kayak gini buat kamu, kedepannya aku bakal koreksi diri. Cuman responnya yang bener-bener singkat gitu, dan saya udah nggak berharap lagi sih Bu. Cuman untuk damai pasti itu bakal terjadi, karena saya nggak mau punya masalah lama-lama. Berarti kamu sudah pernah melakukan suatu hal yang misalnya kayak minta maaf atau apa, itu pernah? Sudah Bu, kayak saya minta maaf kayak ke ketua kegerombolannya itu, minta maaf ya kalau aku memang kayak gini sifatnya, atau kamu nggak ada yang nggak suka dari aku minta maaf. Aku juga pengen kita tuh nggak kayak gini, nggak usah kayak canggung-canggungan atau marah-marahan, ayo kita solid. Tapi diresponnya ya kayak gitu. Itu langsung kamu? Iya, enggak, aku itu dari chat. Soalnya waktu minggu pertama yang awal mula didiemin itu aku udah seperti itu. Terus karena melihat responnya kayak gitu, jadi saya nggak keserap lagi gitu loh Bu, untuk maaf-maaf lagi gitu. Berarti kamu sudah merasa ya ketika dia berubah, ketika dia beda, kamu sudah merasa, terus kamu minta maaf lewat online gitu? Iya sudah, kan waktu di sekolah kan nggak sempat karena pulangnya itu saya juga sore. Iya, terus habis itu pas sampai rumah kita sempat bahas sedikit gitu kan, kayak tentang organisasi. Terus kayak ngelihat dia gitu berubah gitu, terus saya chat Japri, ini ya maaf ya kalau aku gini salah waktu aku jadi nyampein ke kelas, jadinya aku kayak seakan-akan pengen menang sendiri, aku minta maaf gitu Bu. Tapi responnya ya mungkin responnya baik, kayak iya nggak apa-apa, cuman kan saya nggak tahu. Iya. Tapi kalau misalkan langsung gitu kamu belum pernah itu? Belum, tapi kalau ketemu langsung itu, kalau biasanya mereka ada butuh ke saya akan lebih baik ya kita biasa aja, like kayak biasa teman biasa gitu loh. Kayak nggak ada apa-apa Iya, gitu? kayak nggak ada apa-apa. Padahal juga saya tahu aslinya mereka kayak gimana. Seperti itu ya. Nah, ketika kamu kan sudah mengetahui nih kayak faktor-faktor kenapa dia nggak suka sama saya, nah itu kira-kira kamu nanti kedepannya bakal nanggepin orang itu ketika suatu saat orang itu kayak ke kamu, iya pasti kayak mengutarakan kalau dia memang benar-benar kurang suka sama kamu akan melakukan hal seperti apa? Pertama saya perlu membela diri, karena semakin dewasa saya juga semakin sadar bahwa yang aku punya cuma diriku sendiri. Aku nggak boleh redup cuma karena perkataan orang lain. Jadi saya akan bilang kalau kamu nggak suka sama saya, sifat saya nggak akan merubah diri demi kamu, tapi saya akan menjauhkan diri dari kamu karena mungkin saya nggak cocok buat kamu gitu Bu. Jadi kayak mungkin saya akan memilih udah aku menjauh aja daripada
aku tetap sama kamu tapi aku harus ngerasain hal yang aku nggak mau gitu ya. Berarti kamu mungkin akan mencari teman yang lain yang dimana teman itu bisa menerima kamu apa adanya. Iya benar yang bisa satu frekuensi gitu loh Bu, intinya yang bisa kita ajak ambis bareng-bareng. Mungkin kan bukan ambis tapi kayak setidaknya kalau temennya bisa dia tuh support kayak iya semangat iya gitu bener ya, itu yang aku cari banget. Dan bukannya kalau temannya unggul tapi malah kayak apa sih caper, itu enggak banget. Makanya aku bakal mutusin toxic friendship itu, dan mungkin saya akan menyelamatkan diri sendiri. Sepertinya langkah yang adik lakukan itu sudah bagus ya. Nah, apakah adik sudah menemukan kecocokan di kelas adik? Misalkan nih ada, Bu, saya sudah kan karena saya berani meninggalkan teman yang itu, saya sudah kayak ada channel nih mendapatkan teman lain yang kiranya itu bisa menerima saya gitu. Sebenarnya saya relatif Bu, saya tuh orangnya fleksibel, saya bisa berteman sama siapa aja. Nah mungkin ada satu teman itu cocok klop sama saya tapi belum jadi teman dekat banget. Jadi kita sama-sama ngajar dunia, ayo akhirat, ayo. Dia sering ngingetin saya kayak jangan lupa walaupun sibuk organisasi harus tetap sholat. Itu saya senang banget dan alhamdulillahnya. Tapi mungkin belum jadi teman yang benar-benar deket banget, belum yang benar-benar klop gitu loh kayak yang sebelumnya. Karena saya orangnya kan juga agak traumatis, takutnya kalau saya nanti terlanjur klop banget nanti terjadi lagi hal-hal yang nggak saya inginin gitu. Tapi saya juga sempat cerita ke teman saya yang baru ini kayak tentang waktu di teman lama tuh kayak gimana, dan ternyatanya teman saya yang baru ini tuh juga emang ngerasanya teman saya yang lama ini kayak gitu sifatnya, kayak tahu sendiri kan Bu. Terus kayak bilang emang bener kamu keputusan kamu udah bener, sama aku aja nggak apa-apa gitu. Itu satu kelas juga. Iya. Jadi kamu sudah ibaratnya kamu sudah mengambil langkah yang tepat ya, maksudnya kamu nggak ya Allah maafin aku ya, nggak yang ibaratnya kayak menangis gitu kan enggak tuh. Nah terus kalau misalkan dia teman kamu yang lama itu melihat kamu dengan si teman kamu yang baru itu respon dia gimana? Digibahin Bu, di kata-katanya kayak diejek-ejekin gitu, kayak awas nanti dikira TJ gitu. Padahal teman saya yang baru ini kalau ada tugas ya udah sama saya ngajain berdua, kayak feedbacknya ada Bu. Sedangkan kalau sama teman lama iya nggak ada, mungkin ada feedbacknya cuman kan nggak ke saya langsung, dan kebanyakan itu mereka malah ngejudge saya di belakang, jadi kan kerasa gitu loh Bu. Berarti teman baru Anda juga merasakan hal yang sama. Iya. Tapi respon mereka ke teman kamu yang baru gimana? Bukan sama kamu dia, sama teman kamu. Sebenarnya masih biasa aja, kayak ya udah dia tahu kalau aku mungkin lagi sama si ini, tapi itu responnya biasa aja gitu. Beda. Enggak responnya enggak sama kayak waktu ketemu sama kamu dulu. Enggak beda. Oke. Mungkin selain itu apakah ada pemikiran lain atau cara lain adik buat kayak bukan mengabaikan ya, hal tersebut itu tidak menjadi pikiran yang membuat adik pikiran? Apakah ada hal? Ya, menurut saya sendiri tuh dengan cara saya menyibukkan diri Bu, karena semakin saya sibuk tuh pasti semakin sedikit pikiran, dan menurut saya ngambil langkah yang tepat tuh karena itu organisasi, dan mungkin tuh kalau organisasi atau ekstra gitu kan saya punya teman-teman yang relasinya lebih luas, beda kelas, saya bisa sharing ke mereka, bisa cerita mereka, dan akhirnya lupa. Dan mungkin nggak cuma kegiatan di sekolah, mungkin kegiatan di rumah juga saya tambahin, kayak misalnya bantu mama, bantu ayah saya gitu. Jadi saya lupa kalau saya tuh punya masalah di sekolah gitu. Jadi intinya kamu tidak pernah membuat hal tersebut menjadi pikiran yang utama, selalu mikir yang lain. Oh, masih ada hal yang perlu aku pikir, masih ada positif lain yang perlu aku kerjakan, seperti itu kah? Ya, walaupun di hati sedikit nggak serak gitu loh Bu, kayak ya masa kamu dijauhin sama temenmu kamu nggak sedih, tapi saya melawan itu karena kayak ya nggak apa-apa, harus strong gitu kan, harus lupain aja, sibukin diri, nanti kan waktu berjalannya sendiri kan kita nggak tahu ke depannya gitu. Jadi saya mikirnya positif aja terus, nggak apa-apa, walaupun nanti kalau kenyataannya berbeda ya udah terima aja gitu. Berarti kamu punya pikiran suatu saat itu nanti bakal hilang sendiri, bakal ada baiknya sendiri gitu ya, dengan cara-cara kamu, dengan pemikiran-pemikiran kamu, seperti itu ya. Iya Bu. Oke, mungkin ada lagi? Tidak Bu, mungkin seperti itu aja. Oke, sudah cukup ya untuk sesi konseling kali ini. Terima kasih sudah bercerita sama Ibu, sudah datang kepada Ibu. Nanti kalau misalkan ada apa-apa lagi, nanti kita lihat ke depannya
beberapa waktu lagi apakah teman kamu masih seperti itu atau sudah baik, nanti kita adakan konseling individu lagi di pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.